Ayo hari ini kita dengar pelajaran yang baru. Katakan amin. Saya tanya kepada saudara, berarti Yesus pernah miskin tidak? Nggak usah ragu-ragu, cepetan jawab kok. Yesus pernah miskin tidak? Betul? Oke, betul sekali. Yesus pernah miskin. Yang kedua, apakah Yesus miskin terus? Pinter jawabannya, Rek. Ayo, saya tanya balik. Kenapa saudara bisa jawab Yesus yang pernah miskin dan gak miskin terus? Ayo cepat jawab. Kenapa? Apa alasan saudara? Ayo kita argumentasi sekarang. Betul, dia memang pernah miskin dan dia gak akan miskin terus. Betul. Kenapa? Ayo. Yang bisa jawab tak kasih permen 1 kilo. Cepat jawab. Kenapa dia gak miskin terus? Karena dia Tuhan. Gitu loh. Angele jawab. Karena dia Tuhan, maka nggak lama lagi setelah dia miskin, dia pasti kaya lagi. Nah kalau saudara ditanya, mengapa saudara pernah miskin lalu begitu cepat kaya? Jawabannya karena kerja. Kok nggak amin? Loh, kalau dari miskin terus kaya nggak kerja lagi, maling. Loh betul nggak? Ditanya kok diam saja. Saya ulangi lagi. Jadi kalau saudara pernah miskin lalu kaya karena saudara kerja. Jadi inilah hukum yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Nah gini, kebenarannya begini. Misalnya Yesus belum pernah ketemu siapa-siapa di dunia. Ini bicara awal-awal Yesus pelayanan. Nah saudara dan saya adalah gerombolan atau rombongan miskin yang pertama datang kepada Yesus. Bisa bayangkan ini? Dan waktu kita rame-rame 700 orang ini datang kepada Yesus. Dan dia sebagai Tuhan tahu kita miskin semuanya. Maka kalau 2 Korintus 8:9 terjadi, berarti hari ini juga kita langsung jadi apa? OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Tapi Yesus jadi apa? Ayo, Yesus jadi apa cepetan? Miskin. Saya lanjutkan. Karena dia Tuhan, nggak lama kemudian dia bagaimana? Kaya lagi. Tapi orang miskin yang nggak habis-habis, baru kaya sebentar, datang rombongan miskin kedua. Entah jumlahnya berapa, saya tidak tahu. Waktu Tuhan Yesus lihat rombongan miskin kedua, dia ngapain lagi? Cepetan, miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, terus bagaimana lagi? Kaya lagi. Baru kaya sebentar, rombongan miskin ketiga muncul lagi. Oke, ngerti sekarang kebenaran ini? Baik. Ada kelanjutan. Kita yang sudah kaya, rombongan pertama tadi. Lalu kita ketemu rombongan miskin yang lain. Nah, kita ngapain? Cepat jawaban, kita ngapain? Pura-pura gak dengar, awas. Terus kita ngapain ketemu rombongan miskin yang pertama kali kita ketemu? Kita harus bagaimana? Memberi sampai miskin. Gak ada yang ngamen, pasti. Oh enak. Saudara, inilah firman itu. Ayo, saya tanya dulu. Bedanya apa memberi sampai kekurangan dan memberi sampai miskin? Bedanya apa? Mana yang habis-habisan? Nah, dengar baik-baik. Pernah nggak saudara memberi sampai miskin? Belum tentu. Oke, saya teruskan. Saudara, jangan takut memberi sampai miskin. Karena kita selalu bersama-sama dengan sumbernya. Amin. Yesus itu Tuhan. Jadi begitu kita sudah jadi kaya, lalu kita ketemu rombongan orang miskin, maka kita jadi miskin seperti Yesus jadi miskin untuk kita. Supaya kita kaya, maka kita kaya jadi miskin untuk orang lain. Percayalah, enggak lama kemudian kita pasti akan kaya lagi. Loh, amin. Nakalan, ini amin. Tadi miskin bilang enggak amin. Awas kamu ya. Enak aja. Itu loh, karismatik itu modelnya kayak gini nih, karismatik itu. Kan parah sudah. Betul tidak? Ayo ngaku. Kok bilang kaya, bilang duit, amennya cepetan. Saudara, saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Tuhan Yesus itu kalau menghitung bukan apa yang kita beri di gereja.
Ingat. Yang kita beri di gereja, entah itu perpuluhan, entah itu persembahan, itu tidak akan dihitung oleh Tuhan. Yang kita beri di gereja, itu yang ngitung bendahara. Ya betul. Tapi kalau Tuhan ngitung yang kita punya, itu yang masih di bank dan yang masih di rumah. Mati kon. Ini hebatnya Tuhan kita. Maka itu jangan sombong. Memberi berapa banyak pun, yang dihitung Tuhan yang masih di bank dan masih di rumah. Jadi saudara punya tabungan di bank apa saja, di bank Singapura, di bank Swiss, tahu semua dia. Dari mana saya belajar ini? Dari Tuhan Yesus. Waktu kelas persembahan diadakan, kan dia ngajak murid-muridnya duduk di depan peti persembahan toh. Dan dulu belum ada uang kertas, semuanya uang kericik, zaman dulu uang logam. Lalu Yesus memberi tanda orang itu. Wih, dari pakaiannya kentara ini orang kaya. Karena nggak ada uang kertas. Maka begitu dia masukkan kerocok suaranya kan gitu kan. Bisa bayangkan kalau uang kelitik dimasukkan semua rocok gitu. Udah, masuk lagi orang lain ke ibadah. Kelihatan ada orang miskin dari pakaian tahu. Tuhan Yesus memberi kode pada mereka 12. Kamu lihat. Kelitik. Kenapa kelitik? Karena cuma 1 koin. Masuk semuanya, pelajaran dimulai. Nah, menurut kamu murid-muridku, siapa memberi paling banyak? Seorang arek cilik pun ngerti ya, sing gerojok tadi itu dong yang banyak. Kenapa ditanya? Apa jawab Yesus? Tidak. Loh, kenapa tidak? Justru yang kelitik itu yang banyak. Kalau saya di situ, pasti Yudas ngomel. Oh, gak bisa ngitung duit wong ini. Masih ngomong gitu Yudasnya. Kok bisa yang kelitik bilang banyak, itu bagaimana? Mari kita lihat pelajaran ini, saudara. Mengapa yang memberi kritik itu yang paling banyak? Mengapa bukan yang kerocok yang paling banyak? Begini cara menghitungnya. Siap? Yang kaya jangan stroke. Kalau yang kaya itu kekayaannya 10 miliar. Dan dia bisa memberi 300 juta. Ayo, gede enggak? Saya selalu ngajar orang-orang yang enggak pernah lihat uang gede. Gini caranya. Jadi kok nggak pernah lihat uang 300 juta untuk membayangkan segede ini sepiro, belikan kerupuk semua. Nah itu baru tahu. Oh segini toh uang 300 juta itu. Ngerti ilustrasi ini saudara? Nah, jadi walaupun dia memberi 300 juta, ini kecil buat Tuhan. Sebab si miskin hanya punya 1.000 rupiah. Dia memberi 500 rupiah. Ngerti enggak? Jadi orang kaya tadi akan dinilai sama oleh Tuhan kalau dia memberi berapa. Hitungan. Loh, saya tak hitungan piro tadi itu. Kalau dia memberi berapa? 5 miliar. Atau enggak stroke? Hah? Ngasih 5 miliar. Oh, langsung sudah ICU. Ngerti cara Tuhan ngitung? Maka tuh jangan sombong. Berapa yang pernah saudara beri? Jangan sombong. Yang dihitung yang masih di bank, yang masih di rumah. Kok gak ada yang ngamen lagi? Seperti kabeh nek gini. Ayo kon mau apa? Selama saudara belum pernah memberi sampai miskin, kita belum Kristen. Saya akan akhiri dengan renungan. Ada hukum alam, saudara, yang sangat itu. Saya tanya, untuk menyadarkan. Jawab, mengapa semua yang namanya mesin itu pasti ada knalpotnya? Bisa bayangkan kalau semua sungai di dunia nggak punya muara? Coba jawab. Tahu hukum alam ini? Hukum alam ini berbunyi, ada input, harus ada output. Bayangkan kalau sungai nggak ada muaranya, manusia jadi iwak kabeh. Betul nggak? Kita jadi ikan berenang semua. Mengapa Tuhan ciptakan sungai dan pasti ada muaranya? Ada output. Mesin nggak ada knalpotnya, jadi apa dia?
meledak, saudara. Hidup kita hanya masuk, nggak pernah ada keluarnya. Kita celaka. Inilah arti kalau kita nggak punya apa-apa, bukan berarti kita nggak punya sesuatu. Ayo belajar memberi mulai hari ini untuk semua. Kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan dalam hidup ini. Memberkati orang-orang dengan cara apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Itu renungkan hal ini, saudara. Mulai hari ini semua kita mikir output kita apa. Amin. Kalau kita nggak pernah mikir outputnya, jangan cari inputnya. Kita jadi jahat nanti, saudara. Maaf, inilah yang paling gampang daripada kelihatan wajah saudara banyak nggak ngerti sebagian. Inilah pokoknya makan nggak berak. Dah gitu aja kayak apa itu. Dah ngomong aja supaya ngerti. Betul, bisa bayangkan makan terus. Nggak ada outputnya. Mati kamu keracunan. Sama, hanya terima berkat. Tapi nggak pernah mikir memberi, jahat kita. Ingat anak-anak Tuhan. Di bagian mana kita hidup sekarang? Maka mulai hari ini kita tahu, oleh karena itu. Yang terakhir, 3 roti saya akan uraikan. Betul? Pinjam, jadi kembalikan. Amin. Semua bukan milik kita. Kenapa 3 roti? Kan ganjil. Kenapa gak selosin? Atau 10 dah supaya genap. Kenapa cuma 3? Dengarkan saudara. Apapun yang kita buat. Manusia itu 3 bagian. Roh, terus jiwa dan tubuh. Maka berkat Tuhan itu harus lengkap untuk roh, jiwa, dan tubuh. Bukan kita, orang lain. Milik orang lain. Karena mereka yang memerlukan itu, bukan kita. Saya merenungkan begini. Maaf ya. Mengapa ada orang pelit? Mengapa ada orang yang suka memberi? Ternyata bedanya cuma satu. Kalau kekayaan itu disadari oleh yang punya, itu karena jerih payahku, karena jungkir balikku, karena banting tulangku, maka aku harus jaga-jaga harta. Tapi kalau ada orang itu sadar, itu karena berkat Tuhan, semuanya dari Tuhan. Ternyata orang yang sadar itu karena Tuhan, dia nggak bisa pelit. Coba renungkan baik-baik. Kalau itu saudara karena aku berjerih payah, karena aku begini, maka saudara akan salah di hadapan. Nah, kita saya memberi resep ini kepada saudara. Debat yang pertama tadi saya juga ngomong. Ternyata ada orang kaya itu nggak perlu Tuhan. Nah, saya minta catat resep ini, nggak panjang, cuma 3 langkah saja. Ini nggak usah memberi perpuluhan, nggak usah sembahyang, nggak usah bertobat, nggak usah ke gereja. Kalau saya melakukan 3 hal ini pasti kaya. Senang bukan? Oh, dengar kaya? Catatan supaya jadi kaya. Nggak usah Tuhan. Karena ini hukum alam. Nomor 1. Orang itu dapat warisan. Apa nih gak suki? Betul? Itu nggak perlu sembahyang. Betul tidak? Nomor 2. Orang itu rajinnya luar biasa. Sudahlah. Kalau kerja itu nggak punya udel, orang Jawa bilang. Kerjanya rajin. Ya pasti kaya. Nomor 3, sudah dapat warisan, rajin, pelit lagi. Itu pasti kaya, catatan. Nggak usah Tuhan, nggak usah ke gereja, nggak usah bayar perpuluhan, pasti kaya. Setuju? Kan itu hukum alam. Nah, yang kaya karena hal ini, itu pasti pelit. Karena dia sadar ini hasil jerih payahku. Tapi kalau ada anak Tuhan, SD nggak lulus, modal nggak cuma pas-pasan, lebih dari turun itu, terus tempat usahanya nyelipit sekali. Misalnya kalau itu di daerah pasar sudah kumuh, pas di pinggir gotnya lagi. Tapi kalau orang itu takut akan Tuhan, berkat itu melimpah. Dan orang itu sadar, ini bukan karena aku, karena papaku di surga. Dan orang begitu pasti nggak pelit. Karena dia tahu ini semua karena Tuhan. Maka itu jujur tanya pada diri sendiri. Saudara kaya karena apa? Mari mengambil.